Mereka juga cukup produktif di pertandingan tandang dengan koleksi 35 gol. Dan tim ini juga pernah mencatatkan kemenangan dengan skor yang meyakinkan, sempat menang dengan 5 gol tanpa balas. Wow, keren sekali. Ya, ini Sipa jika dirunut, Maung Bandung mencetak 1 gol setiap 36 menit. Dan mereka pun juga cukup bagus pada 15 menit terakhir seperti biasa ya. Panas di ujung. Nah, babak kedua yang melesatkan 20 gol. 20 gol sehingga artinya mereka juga justru bagus ya pada babak kedua begitu. Cukup Ini panas udah jadi dulu, biasa. budaya Indonesia sepertinya ya. Geber di belakang gitu. Dan ini piala akan diberikan kepada kapten timnya ya. Akan diberikan kepada kapten tim ya. M. Clock ya. Mark Clock ya, atau M. Clock atau Mark Clock ya, langsung diserahkan pada tim kaptennya. Untuk Giant Check diberikan kepada Deddy Kusnandar dari pemain Persib. Sedangkan Giant Check sendiri diberikan oleh Bapak Setiarta dan Untuk piala ini akan diserahkan oleh Bapak Ferry Paulus kepada kapten tim. Ini kita habis disiram tadi bertiga ya sama Boyan ya. oh gitu ya. Ini Markolok nih Mas ya. Ini memperlihatkan respect juga kepada supporter dari Madura United gitu ya. Walaupun kita respect kepada supporter dari Madura United. Betul, karena itu yang terpenting begitu untuk menjadi sesama. Dan Markolok boleh langsung mungkin nih ya. Oh, Wah, ada kaptennya nyanyi masih Persib. menunggu dulu. Terima kasih kepada para supporter yang telah setia mendukung tim kesayangannya. Terima kasih juga kepada kru yang telah bertugas. Sudah awarding ceremony BRI Liga 1 2023-2024. Sampai jumpa di musim berikutnya. Salam sepak bola. Sebagai juara dari Liga 1 dengan kemenangan yang didapatkan 6-1 secara agregat dan juga menjadi juara di BRI Liga 1. Ini adalah menjadi gelar ketiga dalam Liga Indonesia dan juga gelar ke-8 secara keseluruhan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Persib Bandung, dan ini akan membuat Bandung berpesta, Jawa Barat pun berpesta menyambut kemenangan yang didapatkan oleh Persib Bandung di Stadion Gelora Bangkalan yang ada di Madura. Ya, ini bukan sekedar gelar juara yang penting bagi Persib ya, tapi juga ini menunjukkan bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil, Rendra. Proses perbaikan tim dari mulai pergantian pelatih, perubahan cara bermain, kemudian juga strategi yang juga dikembangkan dengan baik di setengah musim oleh Coach Boyan Hoda membuahkan hasil yang sekarang terasa nikmatnya. Dan rasanya ini ada gelar yang layak bagi Persib. Mereka sebagai tim memang layak yang terbaik, tapi konsisten di tim yang paling banyak dalam cetak gol, dan di akhir musim mereka bahkan di final tunggu 6-1 dari mereka memang tim terbaik musim ini dan layak untuk juara. Ya, berarti di Championship Series mereka tidak terkalahkan ya. Iya. Di mana mereka bermain imbang dengan Bali dan akhir menang dalam partai kedua. Dan sekarang mereka 2 kali meraih kemenangan dalam home and away menghadapi Madura United. Ya, Persib menunjukkan solidnya pertahanan mereka berbanding lurus dengan ketajaman lini depan mereka. Sesuatu yang saya pikir menjadi modal penting bagi tim-tim lain untuk belajar bagaimana mempersiapkan diri untuk musim depan. Membangun keseimbangan lini pertahanan yang kuat, lini depan yang tajam. Ya, ini klimak bagi Persib ya. Mereka di final atau di game series mencetak 10 gol dan hanya kemajuan 2 gol. Itu ini penampilan yang luar biasa. Itu layak diapresiasi dan dirayakan di seluruh masyarakat Bandung dan juga Jawa Barat. Ya, kita lihat bagaimana pesta yang didapatkan oleh Persib Bandung. 3 kali mereka menjadi juara di Liga Indonesia dan 3 kali pula mereka memastikannya bukan di Kota Bandung. Dan Boyan Hodak menjadi pelatih terbaik. Lalu juga David Silva mendapatkan gelar sebagai top scorer. Yang pemain terbaik didapatkan oleh Francisco Rivera, pemain Meksiko pertama yang berlaga di sepak bola Indonesia dan langsung mendapatkan gelar sebagai pemain terbaik. Dan gimana rasanya Bung Beng mendapatkan gelar pemain terbaik seperti yang didapatkan di tahun 2001? Ya, tentu ini achievement yang luar biasa ya.
walaupun ini pribadi, tapi tentu menjadi sebuah penegasan bagi katakanlah David da Silva bahwa selama ini dia memang satu yang terbaik. Dan ini bukan pertama kali dia mendapatkan itu, karena sebelumnya juga pernah mendapatkan top skor di Persebaya. Dan kalau kita lihat Rivera, bagaimana kualitas Rivera yang selama ini kita lihat cukup menonjol, bagaimana dia mengangkat permainan Madura, dan walaupun akhirnya kalah di final, tapi peran dia memang sangat krusial selama musim ini di Madura ini. Sebagai pemain baru, 9 gol, 11 assist adalah gambaran betapa dia memang punya kualitas sehingga tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Ya, Kevin Rey Mendoza datang di putaran kedua dan memang memberikan ketenangan tentunya di bawah start. Walaupun sebenarnya Persib punya kiper-kiper lain ya. Ada Vitrul dan juga ada Teja Pakualam. Iya. Mendoza bersama Head adalah puzzle yang hilang di putaran pertama di awal musim yang berhasil dibenahi oleh Coach Boyan Hodak. Dia mendatangkan kiper yang kemudian jadi andalan putaran kedua. Dia juga mendatangkan bek kanan Head yang sebetulnya memang pemain Persib. Dia datangkan untuk membenahi sektor pertahanan, dan dua pemain ini tidak tergantikan juga sepanjang putaran kedua. Ya, kita juga memberikan respect ya pada Madura United. Mereka tampil sangat luar biasa sekali lagi hingga akhirnya lolos ke final karena mereka menyingkirkan juara regular series, yaitu Borneo FC. Dan juga apa yang didapatkan tentunya oleh Madura United, mereka pun juga berbesar hati harus menerima kenyataan melihat Persib Bandung berpesta di kandang mereka sendiri di Gelora Bangkalan, dan ini sekali lagi respect luar biasa buat Madura. Kadang-kadang menjadi juara sejati adalah ketika kita bisa menerima kekalahan dan menerima kemenangan lawan. Itu saya pikir juara sejati, Bung Evan. Ya, kalau Anda bisa lihat pemirsa di Stadion Gelora Bangkalan, Persib Bandung paling menjalankan dirinya sebagai tim terbaik di kawasan tinggi sepak bola Indonesia dalam sebuah format regular dan Championship Series yang dimainkan di BRI Liga 1 di musim ini. David da Silva mendapatkan gelar sebagai top scorer, tapi dia harus ya memberikan sebuah traktiran kepada Ciro Alves. Karena Ciro Alves benar-benar menjadi dynamic duo bagi David da Silva. Iya, saya pikir betul. Kalau tidak ada Ciro, David mungkin juga tidak segacor ini. Sama seperti halnya tidak ada David, mungkin kontribusi Ciro juga tidak akan terlihat semenonjol ini. Ya, Jadi, dua pemain memang saling mengisi, betul. saling memberi umpan, kemudian juga saling memberikan support, dan itu yang terjadi di. Kita lihat bagaimana di final tadi, bagaimana Ciro mendapatkan peluang, memberikan umpan. Artinya memang kesehatian dari dua pemain ini memang cukup luar biasa. ya, itu sekaligus menggambarkan bahwa dalam sepak bola tidak ada kemenangan yang dihasilkan oleh seorang pemain, tapi oleh sebuah tim. Ya, ya ini dia Imade Wirawan yang menjadi asisten pelatih kiper yang juga kembali mendapatkan gelar juaranya tentunya di musim ini. Walaupun perannya berbeda ya dengan apa yang dia dapatkan ketika dulu. 2014 dia sebagai penjaga gawang utama, dan sekarang sebagai asisten pelatih penjaga gawang. Yang masih sama itu berarti medalinya Junpe ya. Betul. Sebagai pemain. Yang tadi saya berharap di menit-menit akhir Jupe diberi kesempatan ya, mungkin 1 menit, karena itu kan cerita yang sangat luar biasa bagi Jupe ketika dia bermain di final tahun 2014 dan juga akhirnya bermain di final tahun 2024. Ya, pemirsa, Persib Bandung jadi juara di BRI Liga 1 musim 2023-2024, dan kita kembali lagi bersama saat ya berikut.